Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata dan yang paling utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam menjadi nikmat yang paling agung, yang paling utama dan yang paling sempurna yang kita miliki hingga saat ini. Hingga dengan nikmat itulah kita masih bisa berjumpa di majelis ilmu ini. Dan seringkali tidak banyak kenikmatan yang lupa kita syukuri. Dan begitulah kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang paling sering kita lupakan. Nikmatani maghbunani katsirun minan nas, yaitu al-faragh was-sihah. As-sihhatu wal-faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan itu sangat paling utama ya. Karena apapun yang kita miliki ketika tidak sehat, luar biasa, maka kenikmatan harta menjadi hilang, menjadi sirna ya, ketika kita tidak memiliki kesehatan. Dan begitu pula waktu luang yang kita miliki seringkali kita sia-siakan. Dan alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita masih bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di sisa umur kita, yaitu dengan ngaji di tiap pagi bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah tentu ini kesyukuran eh, yang tidak teranya kita ucapan ya, kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjumpa dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita di majelis ini untuk saling mendoakan, kemudian juga kita mendapatkan sebuah limpahan ilmu, nasihat dari guru-guru kita. Dan di pagi ini, sebagaimana biasa, Bapak Haikal akan menyapa kita, sebagaimana biasa memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dan di eh, Senin kemarin kita sudah banyak disentil oleh Babe Haikal ya, tentang anak-anak kita yang mungkin masih kurang apa namanya dalam sholatnya, kemudian juga bagaimana rumah tangga kita yang masih belum bersih gitu ya, karena kebersihan rumah ini menjadi salah satu faktor untuk mendatangkan rahmat dari Allah dengan turunnya para malaikat. Dan tentu hiasi rumah dengan Al-Quran itu menjadi salah satu juga faktor yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nawiru buyutakum bil Quran, bitilawatil Quran. Eh, Hiasilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di pagi ini juga kita sudah diingatkan oleh admin ya tentang bagaimana kita memanfaatkan pagi dengan infak fisabilillah, jihad yang salah satu yang bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan jihad harta saat ini, selain doa tentunya. Karena tentu jihad harta menjadi jihad yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu. Lebih dulu dengan harta, setelah itu baru bi anfusikum, dan di jiwa kamu. Baik, alhamdulillah, dan infak yang diserahkan di pagi ini bersama MKI insya Allah akan juga disalurkan, karena Bapak Haikal akan kembali mendatangi eh, saudara-saudara kita di Gaza ya, yang sekarang ini banyak terdampak di beberapa pengungsian, salah satu di Yordania. Dan insya Allah Bapak akan kembali mendatangi mereka, dan amanah dari jamaah semua akan dititipkan kepada Bapak Haikal. Alhamdulillah, Beh. Assalamualaikum, Beh. Masih mute, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih lanjut nih ngobrol tentang bagaimana di tahun 2024 ini kita menjadi lebih baik, Beh ya. Dan Masih Masya Allah, dan kemarin tip-tip yang paling penting yang sudah disampaikan oleh Babe tentang sholat nih yang luar biasa ya. Dan
Rasul dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah memfirmankan wastabir 'alaiha ya. Wa'mur Nah, ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar, sangat bersabar ya, harus bersabar terus gitu ya, menasihati keluarga kita ya. Suami tentu menasihati istri dan anaknya, dan juga istri tentu boleh juga menasihati suaminya ya dalam kebaikan dan juga anak-anaknya. Dan Alhamdulillah di pagi ini ada tip-tip apa lagi nih yang ingin disampaikan oleh Babe untuk bisa menjalani kehidupan di tahun 2024 lebih baik lagi, tentu insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Tafadhol mashkura Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tawalla. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, seperti yang tadi diucapkan sebagai pengantar oleh Ustaz Khalis, nikmat yang terbesar itu adalah iman, karena kita kenal banyak orang yang dikasih kekayaan tapi nggak beriman. Kemudian nikmat berikutnya setelah iman Islam itu adalah sehat. Kita juga kenal banyak orang yang kaya, beriman tapi nggak sehat. Dan ketika kita dapat itu, kita suka lupa gitu ya. Dalam keadaan iman, Islam, dan sehat itu udah segala-galanya gitu. Gak ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Kekayaan akan mengalir dengan sendirinya. Kemuliaan akan mengalir dengan sikap, dan seterusnya. Maka dari itu, sekali lagi, jangan pernah kita melupakan kalimat dikit-dikit, Alhamdulillah, atas kesehatan yang Allah berikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atas nikmat sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah berikan. Ibu bapak sekalian, kemarin saya sampai pada kalimat bahwa ini hasil dari nonton Siksa Neraka ya. Bahwa kita nggak kepengen berpisah di hari kiamat dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, istri atau suami maksudnya. Kita pengen terus bersama-sama mereka. Kita pengen Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kepada kita itu dengan sekeluarga masuk surga. Bahkan hubungan masih terjalin terus, walau suami sudah tidak ada, atau walau istri sudah tidak ada, walau orang tua sudah tidak ada. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan. Bisa dibacakan Mas Khalis supaya kita langsung masuk ke dalam poin-poin yang penting yang kemarin. Masih mute? Dibacakan tolong yang kemarin. Baik, baik, saya bacakan, Beh. Bismillah. Dari Bu Eca Suryana ya. Bismillah. Assalamualaikum, Beh. Mohon maaf, apa boleh tanya di chat? Saya mau tanya dua hal. Satu, suami saya adalah seorang mualaf. Orang tuanya masih Kristen. Dan dia belum bisa untuk jadi imam. Sering saya ingatkan untuk sholat tapi tak didengar. Dan apakah ada pertanyaan di akhirat nanti gitu ya. Yang kedua, apakah ketika mertua saya Natal, saya boleh mengucapkan Natal, tujuannya hanya untuk menghargai dia. Terima kasih, Beh. Dari Bu Eca ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sudah saya sampaikan di pertemuan awal bahwa
lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat, ya, menjadi seorang yang bisa diguru dan ditiru daripada cuma seorang yang menjadi imam. Jadi menjadi imam itu sebagai imam yang baik, imam yang baik, imam yang baik, yang sering kita sebut itu, bukan menjadi imam dalam sholat. Menjadi imam ikutan dalam sikap, menjadi imam ikutan dalam hari-hari, dalam daily activity, menjadi imam dalam patokan berkata, bersikap, berbuat, dan akhlak, menjadi imam yang kita lihat, kita tiru tingkah lakunya, yang menyenangkan hati orang yang melihat dan memandangnya. Itu yang dimaksud lebih awal selain daripada imam sholat. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi pribadi yang menyenangkan di antara keluarganya. Itu dulu yang dipikirkan. Kalau umpamanya imam jadi imam sholat adalah bonus yang Allah berikan, gitu. Jadi menjadi imam bagi keluarga, kalimat itu sering tuh bukan cuma imam dalam sholat. Kalau imam dalam sholat, ya insya Allah, alhamdulillah, boleh. Bonus lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak apa-apa ya Bu. Nah perihal ucapan selamat Natal, ini urusan akidah, gitu. Urusan akidah. Kalau mau, ya kalau mau selamat Natal karena itu mertua, karena itu apa gitu ya. Merry Christmas in English yang tidak ucapan akidah, atau seperti yang Buya Hamka lakukan dengan tetangganya yang Kristen, membawakan kue, membawakan makanan, membawakan waktu itu biskuit kongguan, kata Buya Hamka. Tapi isinya bukan rangginang ya, apalagi cuma resan rangginang, aduh parah itu. Kongguan ini masih benar kongguan ya. Itu diberikan kepada tetangga atau mertua atau orang yang kita hormati. Seraya mengucapkan, ini ada hadiah nih, selamat merayakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua hidayah, gitu-gitu aja. Jadi ada celebrate yang tidak mengganggu daripada akidah. Mau nggak mau ya harus kita terima itu. Saya sering contohin kan, jangan sampai cuma bilang, ini kan cuma sekedar ucapan toleransi. Nggak bisa. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu dari mulut. Justru itu yang kedengeran yang menjadi patokan. Ya, coba aja dari mulut nih, dari mulutnya. Katain deh istri sendiri deh. Kamu tuh jelek, kotor, bau lagi. Kok gitu sih? Tapi yang hati saya kan nggak gitu. Itu cuma di mulut. Lah, emang mesti di mulut yang penting. Pasang suami istri coba. Saya udah bosan sama kamu, saya ceraikan ya. Gitu. Udah jatuh cerai. Enggak, kan enggak dari hati. Enggak bisa. Enak aja. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan itu penting. Beli baju deh, beli baju, unjukin sama suami atau suami istri. Lalu suaminya bilang, ini sejelek-jeleknya baju. Baju yang paling jelek. Warnanya norak, bajunya jelek. Tapi nggak apa-apa kok kalau kamu pakai tetap bagus. Ya nggak bisa begitu dong. Lisan itu penting. Ya, saya ucapin selamat Natal ya, gitu. Tapi kan hati saya kan nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Yang dinilai itu, yang dinilai itu lisan, ya. Jadi hati-hati dalam hal ini, gitu ya. Eh, jadi nggak boleh ucapin Natal gini, ya. Mengucapkan selamat Natal wahai Nabi Isa boleh, tapi jangan di bulan Desember, karena Desember itu Nabi Isa, gitu. Desember itu Konstantinus. Udah sering saya jelaskan itu. Nabi Isa lahir bulan Agustus. Ntar lihat di bulan Agustus. MKI bikin gebrakan.
Selamat Natal. Itu bulan Agustus. Lah, kenapa? Ini kelahiran Nabi saya, Nabi Isa. Ya, Maulid Nabi saya jalanin, Selamat Natal saya jalanin, karena Maulid Nabi itu sama. Maulid Nabi kelahiran Nabi Muhammad, Selamat Natal kelahiran Nabi Isa. Tapi bulannya bulan Agustus. Karena indikasinya bulan Agustus. Pertama, kurma sedang berbuah masak, bulan Agustus. Ya, Maryam bersandar pada pohon kurma, bulan Agustus. Dia berteduh, itu musim panas berarti bulan Agustus. Memang bulan Agustus memang lahirnya Nabi Isa. Jadi minta tanggal 19 Agustus semua ucapin tuh selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal gitu. Ya, untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi boleh tapi tidak di bulan Desember ya, Bu. Clear tuh. Ya, kalau dibawa ke sejarah clear. Karena sejarah itu tempatnya menyatukan pikiran pandangan. Sejarah itu tempatnya menghilangkan segala friksi. Sejarah itu membuat semua orang menjadi memahami hukum yang sebenarnya. Ya, dengan catatan sejarah bahwa Nabi Isa boleh diucapin selamat Natal, selamat atas keberkahan kelahiranmu dan kematianmu, tetapi itu di bulan Agustus. Gitu. Begitu Mas Kalis. Nah, jadi selamat merayakan masih boleh deh ya. Selamat merayakan Natal ya. Itu lebih aman ya, Bre ya. Selamat merayakan Natal Anda, itu lakum dinukum. Selamat merayakan Natal Anda. Anda punya Natal, ya silakan Anda selamat merayakan. Tapi saya tidak akan mengucapkan selamat hari Natal, karena di situ tidak ada keselamatan. Kalau merayakan, silakan. Itu dilakukan oleh Buya Hamka. Ya. Buya Hamka melakukan itu. Baik, Be. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan sisa lagi, Be, dari Bu Desi dari Bandung Barat ya, yang kemarin. Soal sampah organik nih, Be. Bagaimana kalau saya menumpuk sampah anorganik untuk nanti dikirimkan ke bank sampah dan sampah organik ke Maggot, tapi disimpan di luar rumah, apakah tidak apa-apa gitu, Be? Ya, tidak apa-apa kalau di luar rumah. Wanti-wanti saya ingetin, jangan sampai ada satu celah di rumah yang disenangi oleh jin dan syaitan. Rumusnya itu. Ya, rumusnya itu. Ketika di rumah kita ada yang disenangi oleh jin dan syaitan, dia nggak mau keluar. Dia bersemayam, dia tinggal, dan dia bisa menguasai. Dia menguasai rumah kita. Ibadah jadi nggak mau. Zikir jadi capek. Ngaji jadi kagak. Bayang jadi ogah. Subuh jadi telat. Dikuasain rumah kita. Rezeki seret. Digodain terus. Dikilik-kilik terus. Sampai kafir. Bahkan penyakit. Didatengin terus oleh jin dan syaitan. Ini nguasain. Bahaya banget kalau dia nguasain. Kalau kita punya anak kita masih kecil, digangguin terus. Sampai dia nangis. Kita nggak bisa ibadah. Pokoknya jin itu canggih. Jin, syaitan itu canggih untuk menjauhkan kita dari Allah. Nggak mempan dari kita dari yang lain. Melihat pasangan sendiri jadi gedek. Jin dan syaitan itu kerjaannya. Melihat bini sendiri gedek. Bini orang demen. Lihat suami sendiri jadi kesel. Suami orang suka. Jin dan syaitan itu semua. Pahami deh. Saya ngerenung banget. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Jin dan syaitan yang paling-paling dahsyat itu. Dan jangan sampai ada tempat, ada titik, ada situasi, kondisi yang jin dan syaitan suka. Selain dari sampah, kotor, bau, berantakan rumah, juga isinya orang yang berbantah-bantahan. Itu demen banget dia itu. Wah, dia komporin terus. Ya, saya nggak bisa terima kalau di rumah itu ada berbantah-bantahan sama anak-anak, sama istri. Nggak bisa terima. Lebih baik diam. Jangan bicara lebih baik. Marah saya kalau ada berbantah-bantahan. Stop, saya bilang. Berbantah apa? Berbantah-bantahan dalam apapun. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada celah di rumah di mana jin dan setan tinggal, karena akan merusak segalanya. Baik akidah, ibadah, maupun muamalah. Akidah diganggu terus. Ibadah dibikin males terus.
muamalah dibikin kasar terus. Ya, jin dan syaitan adalah biang kerok, biang keladi. Ya, innahum lakum aduwwum mubin. Berapa kali Quran mengatakan itu? Innahum lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Itu musuh kamu. Itu musuh kamu. Itu musuh kamu. Diingetin terus dalam Al-Quran. Ya, itu musuh kamu yang paling utama itu. Ada 5 kata Rasulullah musuh yang paling utama. Nomor 1 syaitan yang mengganggu. Nomor 2 orang mukmin yang dengki. Gitu ya. Nomor 3 orang munafik ya, yang selalu mengganggu. Yang keempat orang kafir yang menyesatkan, dan orang musyrik apalagi itu ya. Entah kita cari hadisnya, saya lupa. Baik, demikian tuh ya Mbak Desi ya. Silakan lanjut. Lanjut dari Bu Heni, masih soal sampah nih ternyata, Be. Nah, Menarik nih, kalau Ibu Mama nih malah sampah nih penting gitu. Dan ini kalau Bu Heni nanyanya soal sampah, tapi dia tetap di rumah, tapi dirap-rapi gitu, Be, ininya, penyimpanannya. Karena ada pengangkutan sampah itu seminggu sekali kalau di kompleknya dia gitu, di Bu, di rumah Bu Heni ini, di kompleknya beliau gitu ya. Jadi dia disimpan di dalam rumah, tapi rapi penyimpanannya. Apakah juga akan mendatangkan setan dari kalangan bangsa jin gitu, Be? ya, bagaimana rapinya dimaksud? Bagaimana rapinya dimaksud? Serapi-rapinya adalah sampah. Tetap aja gitu. Kenapa harus seminggu di rumah? Saya sih nggak mau. Saya akan taruh di luar. Dimanapun saya nggak akan terima begitu ya. Hmm. Rapinya seperti apa? Sampah loh. Kecuali kalau sampahnya buku, itu bisa yang rapi. Sampahnya buku, sampahnya kertas di kantor, nah gitu. Sampahnya apa gitu. Nah kalau sampah bersiang, serapi-rapinya bagaimana? Sampah makanan serapi-rapinya bagaimana? Sampah habis bersiang ikan, serapi-rapinya bagaimana coba? Sampah habis potong bawang, serapi-rapinya bagaimana gitu. Saya Dimasukin plastik misalkan, Be? Dimasukin plastik, kemudian disimpan gitu. ya, itu kan tetap, emang kalau ditutup jadi nggak tahu gitu loh. Ya, mata kita yang ngelihat nggak kelihatan gitu ya kan. Si jin kan dia nembus gitu ya, dia nembus kemanapun dia tembus gitu ya. Bahkan dalam tubuh kita tuh ditembus juga ya. Badan kita yang kotor tuh didampingin terus ya, badan kita yang bau tuh didampingin ya. Jin itu begitu, memang jin makhluk yang kotor ya, rapi dibungkus pakai plastik diikat. Ya jin juga di situ gitu kan. Kalau tukang sampah, kalau apa namanya, kalau orang yang ngambil sampah, kalau ketutup memang dibilang rapi gitu. Tapi kalau jin tidak. Jadi saya sangat menyarankan, mohon banget tetap taruh di luar, apalagi bertahan seminggu, sangat mengganggu beneran. Saya mohon maaf. Dan mungkin ada bisa dipilah, Be, ya, sampai yang organik jelas itu harus di luar ya, Be, ya. Kalau yang Iya, anorganik yang kayak plastik-plastik mungkin masih bisa dirapihkan dan itu bisa boleh di rumah, Be, ya. Kalau kayak kertas, plastik gitu ya. kalau soal yang seperti itu, yang sampahnya kertas seperti saya bilang tadi, buku kertas gitu ya, ya mungkin itu bukan kategori sampah, itu adalah barang yang tidak terpakai oleh kita, yang Hmm. masih terpakai lain, Hmm. bukan kategori sampah jadi masuknya ya. Hmm. Yang sampah itu yang saya ceritakan tadi, yang bersiang, yang kotor, yang bau, yang habis beresin ayam, habis masak-masak bawang dan Hmm. sebagainya, tidak diakalin, tetap aja disukai oleh jin dan setan karena dia melakukan pembusukan begitu. Iya. Ini masih ada pertanyaan di chat, Be, dari Bu Nadia. Kalau Pampers yang kemudian kotorannya sudah dibersihkan, kemudian baru dibuang, ataukah boleh dibungkus langsung dibungkus dulu gitu tuh, Be, gitu, Be? Mm. Mohon maaf, itu nggak bisa ditawar itu. Ya, buanglah. Jangan, 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 jangan apa? Jangan ada kesempatan, ibu bapak sekalian. This is a small thing, but they have a big problem gitu ya. Ini hal yang kecil tapi sangat menimbulkan masalah yang besar. Orang nggak menyadari dan kurang yang menyadari hal itu. Saya melalui pemikiran, melalui riset, melalui pengetahuan gitu ya. Saya berpikir aja apa nih, apa nih, apa nih. Ya benar, memang Rasulullah SAW paling top. Nazafatu minal iman. Kebersihan itu udah separuh daripada iman, bayangkan.
Iman itu kan ada sholat, zakat, puasa, haji. Iman itu aplikasinya itu bisa sholat duha, sholat tahajud, soal sedekah, infak kita. Itu aplikasi iman itu banyak. Bayangkan kebersihan itu separuh dari itu semua. Separuh dari itu semua. Nazafatu minal iman. Betapa Islam itu wajib banget bersih. Dan bersih itu berdampak pada negara. Bersih itu berdampak pada pemerintahan. Ya. Rasulullah SAW maha pandai, maha alim, maha bijak, maha segalanya itu. Nabi kita Muhammad SAW. Separuh daripada keimanan kita itu kebersihan. Kebersihan itu kita aplikasikan kebersihan diri. Ya, artinya kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul bisa maju, gitu loh. Bisa terpandang. Kenapa? Karena kita memelihara kebersihan kita. Kebersihan rumah. Berarti rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Disenangi oleh malaikat. Dan janji Allah malaikat itu apa? Selalu mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindungmu, temanmu, sahabatmu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Gitu. Jadi tenang aja, ada malaikat yang dampingin terus, santai aja. Makanya kalimatnya, innalazina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, turun padanya malaikat, bilangnya la takhaf, la tahzan. Nggak usah khawatir, bro. Nggak usah takut. Selalu malaikat bilang gitu, la takhaf, la tahzan. Bisikin terus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan murung hati, janganlah. Selalu gitu. Jadi kebersihan diri oke, kebersihan rumah oke, kebersihanmu oke, dan kebersihan harta gitu. Saya mau beli sesuatu. Ini kejadian ini, baru saya mau beli sesuatu sama istri. Saya nggak berani beli itu karena saya belum print tabungan. Saya harus print tabungan, saya harus pilih dan pilah ini pribadi, ini pribadi, ini pribadi. Karena kemarin sejak kumpulan Palestine itu banyak yang masuk tabungan yang tak teridentifikasi. Yang tak teridentifikasi saya akan menganggap itu sebuah apa namanya sedekah orang gitu ya, untuk Palestina dan sebagainya. Karena misalnya untuk urusan yang lain pasti ada keterangan atau yang saya ingat, si ini bayar utang nih gitu, si itu bayar utang nih, si ini bayar ini nih, si ini bayar ini. Nah itu saya ingat gitu ya, si ini waktu itu ada acara nih gitu saya ingat. Selebihnya akan saya pilih. Jadi apa? Jangan sampai titipan orang, rezeki orang masuk ke dalam kantong pribadi. Kebersihan, bersih itu plong banget beneran. Di rumah juga kalau nggak ada sampah, nggak ada, gini deh, rasain dulu deh. You must feel the experience deh. Ya, rumahku surgaku, sebagaimana Ustadz Kholis tentu pilihkan, arahkan pada saya 2 hari ini. Saya awali dengan kalimat seperti itu. Jadikanlah di rumahmu itu surga, surga yang bersih, yang wangi. Saya punya parfum banyak, Mbak, Mas, Kang. Kenapa? Karena saya berharap, emang saya demen parfum yang pertama, terus malaikat juga tenang gitu ya. Mana parfumnya Ustaz? Banyak tuh di atas. Mau lihat, banyak tuh mau lihat. Baik, masih ada Beh. Kalau soal tadi yang Pampers itu Beh, memang kalau ada kotorannya harus dibersihkan dulu ya sebelum dibuang Beh ya. Dan Ya, ini nggak bisa kotor. walaupun Dan dibuang keluar harus dibersihkan dulu ya Beh ya. Mm-mm. Dari Bu itu Sri kan Haryanti, kalau kamar kosong Beh ini, kamar kosong di rumah, ini kan untuk tamu nih, apakah dikhawatirkan juga nanti akan dihuni oleh bangsa jin nggak Beh? Baiknya gimana Beh? kalau ada kamar kosong buat tamu, ya sekali-sekali isi dong gitu. Hmm. Terus kamar-kamar buat tamu gitu ya. Dia buka dong, dipentang dong tiap hari, dibersihin dong tiap hari, dikemocengin dong tiap hari, baca kolak anas dong gitu. Apa namanya? Jangan dikunci terus ya, nggak dibuka terus. Tamu ada baru dibersihin. Jangan juga begitu kan, ya. Beberapa hari dibuka atau dipentang aja
taruhin penyegar, pengharum, ya. Taruhin kalau ada matahari masuk di rumahnya, pot kembang yang ada buah bunganya gitu ya. Kalau umi saya suka taruh kembang sedap malam di kamar kalau umi saya. Saya dapat ajaran dari umi itu begitu ya. Karena kembang itu yang berwangi itu disenangi oleh malaikat dan gak disukai oleh jin. Apalagi ada di rumah atau di halaman depan atau halaman belakang atau di dalam rumah ada pohon bidara. Ya, pohon bidara itu memang ya Allah ciptakan sebagai penawar, sebagai satu satu yang nggak disukai banget sama jin dan setan. Ada di rumah ya Bu ya, gitu ya. Dan yang mau pohon bidara silakan hubungi MKI ya Mas Valencia. Siap deh. Karena saya banyak sekali untuk bisa disiapkan pohon bidara itu ya. Silakan. Baik. Jadi memang di tahun 2024 ini kita harus mulai dengan tadi bersih hati, Be ya, bersih harta, sama bersih rumah, Be ya. Nah, ini Betul. tiga tip nih yang dari Babe yang dari kemarin sudah dibahas. Apalagi nih, Be, yang harus kita siapkan di tahun 2004 ini. Kan pengennya Mohon maaf. di 2024 ini sukses itu dunia dan akhirat nih, Be. Nah, sebelumnya Mas Koles kemarin chat, saya nggak buka chat itu masih dalam keadaan mati. Saya pakai chat handphone yang ini yang untuk Zoom. Eh, belum dibaca semua, Sudah, Be. Tadi sudah dibacakan. termasuk yang hari ini. Iya, yang tadi ini sudah semua, Be. Oke, Silakan. baik. Nah, di tahun 2024 ini kita mesti ada perubahan. Perubahannya yang tadi udah disampaikan. Nah, perubahan ini bagaimana sifatnya kalau permanen? Bagaimana cara permanennya? Cara permanennya adalah rubah juga bentuk rumah kalau saya usul gitu ya. Kasur yang biasa madep sini bagi madep sini dong gitu ya. Sofa yang tadinya begini kasih begini dong gitu. Kalau ada rezeki sofanya dibungkus pakai kain baru gitu ya. Kenapa harus tahun baru? Berarti Ustadz merayakan tahun baru dong. Enggak, enggak. Saya enggak merayakan apapun. Yang saya maksud adalah menjadikan itu satu momentum. Mulai 1 Januari saya tahajud 8 rakaat nggak putus tiap hari. Itu hanya mengambil tahun itu sebagai momentum, tapi sejatinya adalah perubahan, gitu ya. Apa ya? Bisa nggak di tahun baru ini menerapkan sesuatu yang sederhana tapi dampaknya itu masya Allah yaitu apa itu? Komunikasi, bercanda, ngobrol, jalan, makan. Itu kan perlu duit Ustaz. Ya udah makan di tempat yang sederhana gitu, jalan di tempat yang sederhana. Memori, ya. Jadi jangan diem-dieman gitu loh. Jangan jangan jangan. Pokoknya sikap tuh mesti menyenangkan gitu. Apakah sikap saya seperti ini menggembirakan orang atau enggak? Itu ditanya. Apakah mulut ngomongan saya begini ini membawa orang gembira atau enggak? Itu dicapein dalam hati. Dan lihat perubahannya kayak apa. Ya, lihat perubahannya kayak apa. Iqra, bacalah situasi. Walaupun ya kauniyah maupun kauliyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lagi, paham situasi lagi dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, yang telah memuliakan. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, yang memberikan pengetahuan yang kita nggak tahu. Coba Adam alaihissalam menjadi lebih tinggi derajatnya daripada syaitan yang lebih dulu, yang diciptakan dari api, karena dia punya vocabulary. Ya, Allah mengajarkan nama-nama itu sehingga dia tahu. Nah, kayak gitu juga ternyata kemuliaan. Adalah yang mesti ditambah di tahun baru ini.
Ada jadikan tambahan momentum gitu loh. Jangan mikirin gue merayakan di mana tahun baru, tapi pikirin kelakuan baru apa yang mesti saya lakukan di tahun baru. Oke. Coba pikirin ya, kelakuan baru apa ya? Masa iya sama aja sama tahun lalu? Berarti ntar rezeki sama, berarti ntar kebahagiaannya sama, berarti ntar semuanya sama. Ya, saya memulai tiap malam Jumat ada pengajian emak-emak di rumah di tahun baru ini. Hmm. Emak-emak ya di tempat kami itu tahun baru ini saya mulai gitu loh. Ya pasti kalau emak-emak datang, kalau kita nggak kasih makanan kan nggak enak. Namanya juga emak-emak. Emak-emak masih ada snack nih yang dibawa satu botol atau botol kue bungkis. Emak-emak begitu kita siapin gitu. Minuman kita gratis yuk malam Jumat. Nah itu salah satu upaya bahwa saya melakukan hal yang baru. Begitu juga ibu dan bapak mesti mikirin hal baru apa ya yang saya lakukan di tahun ini ya gitu. Oke, ini ada Ibu Elvina lagi dalam keadaan di jalanan tuh. Pagi-pagi udah jalan keluar mau kemana nih, Bu? Sehabis ngantar anak ke bandara, pulang ke Padang, Ustaz. Oh, Alhamdulillah, tapi udah sampai rumah nih, bentar lagi. Masya Allah, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum, Mbak Be, Ustaz Soli, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Allah, ada sama zoomnya. suami. Oh, Mas suami, salam suaminya, Masya Allah. Hati-hati kan. Alhamdulillah, terima kasih, Mbak Be. Semoga sehat selalu ya, Be. Saling mendoakan, Insya Allah. Senang saya kalau ada yang lain begitu ya. Sehingga bisa kita ngobrol juga gitu ya. Ya, Oh iya, ini salah satu sharing nih. Mana tuh tadi itu ya. Saya merajinkan, mengistiqomahkan sampai beli ini nih teman-teman. Nih saya beli ini. Siapa yang sudah perlu? Ayo tahun baru lebih tertib dalam mengkonsumsi makanan ini saya beli ini. Isinya apa? Hari-hari isinya nih yang harus saya makan. Ini ya, hari ini coba saya buka nih satu ya. Tuh, ini lihat. Tuh, ini tahun baru nih. Tuh, Apa tuh, Be? ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini semua adalah Empat vitamin. obat Iya, vitamin ya, Be. iya. Ini penting saat makan gini. Ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang berguna untuk manusia lain. Panjangkan umurku ya Allah agar bisa berguna buat orang sebanyak-banyaknya. Minum vitamin belum gitu. Amin. Bu Bu Darmi juga tuh lagi jalan tuh begitu tuh. Lagi jalan sambil Iya, berkata itu ya, ya itu yang sehat, Babe. Assalamualaikum. Salam. khairun nas baik-baik manusia yang berguna buat orang lain. Sehatkan aku ya Allah. Blak 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 jalan dia itu. Terus saja gitu ya. Tetap harus saya ini nggak ada di mana-mana deh, percaya deh. Percaya saya. Ini ada di MKI deh. Ya gini. Oh, vitamin apa Nabi, itu, Babe? Nabi Ayub alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang sangat sabar. Ya, di usianya senja udah lewat 40, dia dapat penyakit yang dahsyat gitu kan. Pertama, anaknya meninggal satu. Habis. Hmm. Di Nabi Ayub. Belum lagi kesedihan itu hilang, hewan ternaknya mati. Satu, habis. Ikannya mati, kambing-kambingnya mati. Karena Nabi Ayub kan
farmer. Dalam Islam lengkap. Ente mau nyari farmer, ada petani, ada. Ente mau nyari apa namanya? Oh, apa? Peternak. Yang ya peternak itu ada ya. Nabi Syuaib farmer ya. Habis sudah. Dia farmer juga, dia punya kebun juga. Kebun kurmanya kering, habis sudah. Dan akhirnya lebih parahnya lagi dia mendapatkan penyakit yang orang nggak mau dekat gitu ya. Yaitu seperti penyakit kulit yang kotor dengan disampingi oleh belatung-belatung. Dia seorang nabi loh ya, bayangkan. Dan setelah sakit, setelah kemudian istrinya tuh protes gitu ya. Kamu tuh nabi, mintalah pada Allah supaya disembuhin, jangan kayak begini gitu ya. Nabi Ayub bilang, Allah telah memberikan aku 40 tahun nikmat yang nggak ada tiada taranya. Baru juga saya menderita 30 tahun, itu sudah 70. Ya Allah, aduh, bagaimana bisa punya iman kayak begitu ya. Kita baru sehari doang nangis gitu, ya Allah, baru sehari 30 tahun. Dan kemudian setelah masuk tahun ke-40, tetap aja nggak mau berdoa, dia malu. Doanya adalah Rabbi masani darra wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, saya sakit. Allahu Akbar. Kayak anak kecil yang merengek tapi nggak mau ganggu orang tua. Ya Allah, saya sakit. Rabbi masani darra. Namun Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gitu. Nah, ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Saya sering menggunakan dalil doa Nabi Ayub, lalu dengan tuntunan dan syariat Nabi Muhammad untuk menjalankan itu. Doa saya adalah, Ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, wa anta arhamar rahimin. Gitu. Ya Allah, sebaik-baik manusia orang yang berguna buat manusia lain. Dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Deh gitu. Allah udah ngerti maksudnya. Allah udah paham maksudnya. Satu, kita diberi kesehatan. Dua, tetap bersemayam iman Islam. Sehingga kita bisa berdakwah. Itu kalau saya kayak gitu. Ya, saya bilang sama Allah, saban doa. Ya, saban doa saya bilang. Ya Rabb, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, sebaik-baik manusia yang berguna buat orang lain. Dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas wa anta arhamar rahimin. Doa dia kayak gitu. Ya Allah, Engkau tuh Maha, ya Allah, berguna buat orang itu adalah paling baik, kata Nabi Muhammad. Dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Terus tambahin deh, aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tambahin tapi depannya, ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan aku ingin berguna buat orang sebanyak mungkin. Nah, gitu. Gimana tuh kalau kita jadiin mudawamah doa tahun baru? Cakep. Dan pagi ini saya, mana Aisyah siap-siap belum? Would you bilangin, sah kata papa 10 menit lagi jalan. Jalan. 10 menit lagi jalan, sah. Bilangin 10 menit lagi jalan. Pagi ini saya dan Aisyah mau take up semua ke Paramita Lab di Jalan Salemba Raya. Baik, Beh. Insyaallah. Barakallahu fikum, Beh. Mudah-mudahan ini berarti kenikmatan luar biasa ya, punya kenikmat apa namanya? Tahun baru punya amal yang baru lagi yang lebih baik gitu, Beh ya. Nah, Jadi nah, resolusi ini tahun baru ini. nah, Apa kelakuan terbaru kita yang menjadi lebih baik gitu, Beh ya. propolis adalah
yang jangan sampai dilewatin. Propolis ini ya berasa banget gitu ya, menormalkan darah tinggi, ya, menghilangkan kolesterol, yang kolesterol jahat ya, dan segala-segalanya. Dan saya pagi-pagi jadi promo nih. Tuh ya, ada air, warnanya udah berubah ya. Saya tetesin propolis, saya bawa di botol ini, saya bawa ke mobil. Ini minuman saya sudah ada propolisnya. Yang kayak gini-gini simple, tapi jangan dilupain, penting untuk kesehatan. Dengan niat untuk berguna sebanyak-banyaknya buat orang lain. Yang mau propolis, hubungin MKI. Nah, MKI udah banyak tuh barang-barangnya. Masya Allah ya. Mau wangi hubungi MKIB ya. Mau Nah, stamina parfum kuat hubungi juga MKIB ya. makanya udah lengkap semua, tinggal nih di tempat saya mau lihat nggak ada apa ya, nih lihat ya, nih saya bagaimana caranya, oh diapain, oh dibalik terus di non ya, dibalik madu bait samir ada apa, ini ada apa nih dibalik, taruhnya diumpetin sedikit, Artis be, masuk tuh barang. itu taruhnya di gini, taruhnya nih biar jangan kelihatan, gitu. Taruhnya gitu. Jadi kalau ada perlu, ini apa? Madu sama ini, ini dikit nih, dikit. Dipirit dikit, pirit dikit. Itu. Tulis wajib itu. Itu penting itu ya. Itu penting itu. Jangan sampai enggak itu ya. Terus saya bikin ini nih yang tadi itu ya, ini penting. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat penting ya. Isinya gini tuh, Senin ini, Selasa ini, Rabu ini gitu ya. Penting. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan di tahun baru ini hati yang baru, jangan kesel sama orang siapapun, biarin gitu ya. Saya lagi banyak difitnah, itu saya senyum benar-benar, saya ketawain banget gitu ya. Biarin, apalagi harta di ujung ke ujung jangan sampai ada yang kotor. Apalagi tadi apa namanya, juga rumah yang bersih dan punya pemahaman baru, an-nazafatu minal iman itu dahsyat. Kebersihan itu sebagian dari iman itu dahsyat. Dahsyat banget. Betapa pembuktian iman itu adanya pada kebersihan. Sehingga hari ini kita menyadari bahwa ada orang, dia sholat di masjid, tapi pakaiannya kumuh banget, kotor banget, bau banget. Dekat dia tuh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Datang kita, cipika-cipiki, begitu dekat itu ngambreng, baunya minta ampun. Ya Allah ya Rabbi. Dia pasti bukan anggota MKI. Karena kalau anggota MKI, tahu. dia punya parfum yang enak banget. Kalau punya anggota MKI, punya parfum. Itu. Coba bayangin. Aduh, elah. Kita sholat jamaah tuh jadi keganggu. Oh, ada dia nih, jauhan dikit gitu. Kenapa? Karena ketika walad dolin, amin, kita mau jatuh gitu. Buset, kayak pingsan Astagfirullah. gitu. Jadi apa? Jadi orang Islam itu jadi ini itu penting daripada iman gitu ya. Ya, ayolah ya. Baik, sudah waktu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus satukan, kuatkan kita semua, dan ada satu syukur yang harus kita ucapkan senantiasa, wabil khusus salah satu keluarganya Pak Selo, kemarin ada yang sakit dan ternyata sakitnya itu tidak berbahaya. Kita ini bersyukur, semoga Allah langgengkan kesehatan kepada seluruh keluarganya Kang Selo ya. Ala azimiyah wal Nabi Al-Fatihah.
wa Oh, khususan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina Iyyaka alaihim na'budu wa iyyaka amin ya Allah ya nasta'in. alamin. Mudah-mudahan Allah langgengkan terus keluarganya Pak Selo yang kemarin salah satu keluarganya ada yang kurang sehat dan sekarang telah Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kita ketemu kan bila taufik wal hidayah walahu minkum dari saya Mas Kalis. Kalau ada yang diumumkan silakan lanjut. ada Saya yang masih nanya nih Be soal harga pot ini tanaman bidara ini gimana Be? nanti kita lanjut grup ya di grup. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Baik, jazakallah khairan Be. Jazakallah khair, Be. Terima kasih Babe Haikal dan Ustaz Polis dan semua Alhamdulillah. Jemaah yang berkah Allah, ini alhamdulillah kita dapat nasihati pagi ini ya. Merefresh kembali apa yang sudah dikatakan Babe, kita harus di tahun baru ini harus bersih hatinya, bersih hartanya, kemudian bersih rumahnya, dan juga wangi tentunya ya, bersih rumahnya dan wangi. Dan alhamdulillah MKI juga sudah menyediakan semuanya nih. Ada kalau untuk bersih hatinya tentu ikuti kajian-kajian yang maka ini menjadi sebuah wasilah untuk kita membersihkan hati ya. Karena ada kajian akidah, ada kajian tadabbur Quran, ada kajian-kajian apa namanya tentang ibadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah disediakan menu sajian istimewa dari MPA itu berupa membersihkan hati atau zakatun nufus ya. Ada bersih harta, alhamdulillah ini juga ada banyak kajian juga ya tentang membersihkan harta dengan cara, dan paling penting membersihkan harta ini adalah kita berinfak fisabilillah, karena ini menjadi sebuah eh, kebiasaan kita di tiap pagi untuk berinfak fisabilillah melalui MKI, dan alhamdulillah insya Allah akan disalurkan juga sebagian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan infak fisabilillah ini memang suatu apa namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan mungkin kalau ingin ikuti kajian Ustaz Khairul Alam tentang surat Az-Zariyat masih ingat mungkin ya, salah satu cirinya orang muhsinin ini salah satunya disebutkan dalam ayat surat Az-Zariyat ini adalah wa fi amali haqqul sa'ili wal mahrum. Mereka punya keyakinan bahwa di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta, dan inilah menjadi sebuah ciri orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka orang yang bertakwa, salah satunya dengan cara sering berinfak fisabilillah. Dan begitu banyak ayat-ayat dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan untuk bersedekah ya. Dan salah satunya tadi disebutkan dalam surat Az-Zariyat, juga didalamkan juga dalam surat Al-Mu'minun, misalkan salah satu ciri orang-orang yang sukses, qad aflahal mu'minun, salah satunya wafi zakati fa'ilun, mereka senantiasa berzakat gitu. Dan zakat menjadi sebuah kewajiban kita semua. Tidak hanya zakat yang memang wajib bagi orang beriman, tentu dia akan menambahkan semua hartanya, sebagian hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Dan ini sebenarnya untuk kebaikan kita semua, bukan untuk MKI, bukan untuk juga saudara-saudara kita di Palestina. Sesungguhnya pada hakikatnya inilah untuk kita semua. Baik, dan kami umumkan kembali, insya Allah ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini kami dari MKI juga menjadi pemecut nih dari omongan Babe ini, kita menjadi lebih baik lagi, punya program-program atau aktivitas yang lebih baik lagi, bisa memberikan apa namanya sajian, selain sajian ilmu juga sajian-sajian ibadah sosial yang lainnya kepada jamaah semuanya, karena disebutkan dalam hadis Nabi orang yang baik itu adalah selain anfa'uhum linnas ya, orang yang paling baik terhadap orang lain atau bermanfaat untuk orang lain, juga disebutkan mantola umruhu, orang yang panjang umurnya, dan wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kemudian Allah baikkan amal kita, dan ini sangat penting ya, tidak hanya panjang umur, juga baikkan amal kita. Dan alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum tutup, barangkali ada yang ingin diumumkan dari MKI, Ustaz Selo. Alhamdulillah, mungkin tadi malam Mas Wendy dari Mualaf Center Indonesia mengajak kita untuk kolaborasi ya, membuat dapur umum untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa. Tapi kita tunggu dulu karena
beliau dan tim MCIP untuk sedang berangkat pagi tadi meluncur ke lokasi, sehingga kita tunggu kabarnya. Baik. Sejauh mana keparahannya, terus korbannya gimana, apakah perlu dibuat dapur umum di sana. Yang di Sumedang itu ya, masalah ya. Ya betul tertulis yang di Sumedang. Kalau misalnya mereka anggap perlu, maka mereka akan kabarkan di grup, insya Allah. Ya, ada ladang amal, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Insya Allah. kita doakan saudara-saudara kita yang di Sumedang itu. Memang kalau di kita mungkin nggak terasa ya gempanya ya. Itu 2 kali katanya. Saya juga tidak terlalu merasakan kemarin itu ada gempa. Tapi ya mudah-mudahan Allah jaga ya saudara-saudara kita di Sumedang dan sekitarnya dari bencana gempa ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا